Hai semua, aku Priscilla dari Komo atau yang sebelumnya bernama Amo CRM. Selamat datang di channel kami dan tentunya jangan lupa untuk subscribe ya. Membuat chatbot atau yang biasa kami sebut salesbot di Komo adalah pekerjaan besar. Tapi kamu tidak bisa berhenti di situ. Setelah kamu beres membuat chatbot, kamu perlu atur trigger buat aktifin bot. Kalau enggak ya botnya nggak bisa kerja. Nah, di video kali ini kamu akan mempelajari semua yang perlu kamu tahu tentang trigger chatbot dan cara memasangnya di Komo. Yuk, langsung aja kita mulai! Dengan Komo, kamu bisa bikin chatbot untuk semua keperluan dan memaksimalkan potensi bisnismu. Tapi perlu kamu ingat ya, setiap bot akan butuh script yang berbeda, yang perlu kamu atur supaya mereka bisa bekerja sesuai dengan keinginan kamu. Artinya, fungsi bot yang tugasnya menyapa leads baru akan berbeda dengan bot yang tugasnya mengirimkan newsletter. Nah, jadi gimana sih cara mastiin tiap bot ini bisa aktif di saat yang tepat? Jawabannya adalah di trigger chatbot. Begini cara kerja salesbot. Jika perubahan stage lead adalah triggernya, maka salesbot akan melakukan aksi berupa mengirimkan email dan mengupdate-nya dari CRM kamu. Lalu, kalau kamu jadikan hari H event sebagai trigger, maka action-nya adalah salesbot akan mengirimkan reminder di hari H. Atau misalnya triggernya adalah ketika seorang lead mendapat tag VIP, maka sebagai aksinya, salesbot akan memberitahu admin. Nah, biar kamu nih lebih paham, kita akan jelaskan contoh tentang sebuah agensi berikut ini. Salah satu hal yang paling keren dari chatbot adalah mereka bisa menyapa leads kamu pas kamu lagi nggak ada di tempat loh. Ketika ada lead baru yang menghubungi, chatbot tidak cuma akan membalas chat mereka, tapi juga ngumpulin informasi penting tentang mereka. Dengan cara ini, setiap sales bisa gabung ke percakapan tersebut dan kamu akan mendapatkan insight tentang apa yang mereka butuhkan. Salah satu elemen penting lainnya dari proses penjualan adalah mendapatkan feedback supaya kita bisa paham nih apa sih masalah dalam bisnis kita. Dan cara gampang untuk dapetin itu adalah dengan bot Net Promoter Score. Setelah percakapan dengan lead selesai, chatbot akan diaktifkan dan mulai minta ke leads tadi untuk kasih nilai ke klien kita. Ternyata leads tadi puas nih sama pelayanan kita. Good job deh buat tim ini. Contoh lainnya, salesbot juga bisa jadi penanggung jawab loh untuk tetap berkomunikasi dengan leads. Dengan trigger, leads kita bisa dapetin reminder promo setiap hari Senin jam 9 pagi. Promo ini bisa kita manfaatkan untuk memberikan diskon layanan kita ke pelanggan. Nah, aku udah kasih beberapa contoh nih. Di pekerjaanmu sehari-hari akan ada banyak banget ya cara yang bisa kamu terapkan ke trigger chatbot. Kuncinya adalah kamu harus belajar cara mengelola, meningkatkan, dan mengoptimalkan trigger kamu. Tapi sebelum kita mulai lebih lanjut, klik tombol lonceng dulu dong, biar kamu nggak ketinggalan video baru dari kami. Udah ya? Oke, sip! Sekarang aku siap nih untuk nunjukin jenis trigger salesbot yang ada di Komo dan gimana nih cara memasangnya. Let's go! Ada dua cara untuk memasang trigger di Komo. Yang pertama adalah lewat digital pipeline dan yang kedua adalah lewat communication tools. Kita akan mulai dengan masuk ke settings, lalu klik communication tools. Di sini kamu akan lihat beberapa opsi untuk memasang trigger salesbot. Kita anggap kamu belum bikin salesbot sama sekali ya. Jadi kita akan coba tambahin welcome bot. Oh iya, karena kita fokusnya di trigger, kita skip aja nih proses bikin botnya dan langsung klik save and continue. Window baru yang namanya Setup the Trigger akan muncul ke layar kamu dan di situ kamu bisa pilih nih trigger apa yang akan mengaktifkan bot kamu, seperti tipe leads, hari, maupun jam tertentu. Kalau sebelumnya kamu udah pernah bikin salesbot tapi belum atur trigger sama sekali, kamu bisa arahkan mouse kamu ke salesbot yang mau kamu kasih trigger. Terus, klik icon plus.
Cara lain untuk nambahin trigger sales bot adalah lewat digital pipeline. Kamu bisa masuk ke leads, terus automate, dan klik di bagian yang kosong, dan pilih sales bot. Kamu akan lihat window setup yang sama di situ. Kalau kamu mau belajar gimana sih cara membuat sales bot di digital pipeline, kamu bisa nonton nih tutorial kami tentang cara membuatnya. Oke, balik lagi nih ya ke soal trigger dan window trigger. Seperti yang kamu lihat, ada 3 kolom yang bisa kamu custom. Artinya, bot akan aktif berdasarkan aturan yang kita atur di sini. When this happens, atau akan aktif ketika suatu hal terjadi. For all leads with, atau akan aktif ke leads yang seperti apa. Dan active hours, alias jam aktifnya kapan aja. Bagian pertama di when this happens adalah kondisi yang menjelaskan apa yang terjadi sehingga bot akan aktif. Di sini kita punya 4 tipe action trigger. Pipeline, schedule, behavior based, conversational. Nah, kita lihat ya satu persatu. Pertama, kita punya trigger pipeline. Jenis trigger yang ini akan mengaktifkan bot berdasarkan tahapan leads dalam pipeline. Kamu bisa pilih untuk aktifin bot berdasarkan event yang berbeda. Misalnya, ketika lead baru dibuat, ketika lead dipindahkan ke tahapan berikutnya di pipeline, atau ketika lead dibuat dan dipindahkan ke tahapan pipeline tertentu, serta ketika user yang jadi penanggung jawab diganti. Baik, untuk meluncurkan sales bot secara langsung atau pada jangka waktu tertentu, semua bisa kamu tentukan di sini. Lalu kita lanjut ke trigger scheduled, di mana trigger ini akan mengaktifkan sales bot di waktu yang kita atur secara spesifik. Misalnya nih ya, di minggu, bulan, atau tahun tertentu. Contohnya, aku mau ngirim ini newsletter atau promosi untuk leads. Di sini aku pilih tanggal dan atur trigger once a week, di hari Senin jam 9 pagi. Pengaturan ini akan secara otomatis mengirim leads pengingat secara reguler tanpa harus dikirim secara manual. Oke, sekarang kita akan lanjut nih ke trigger behavior based. Ya, walaupun namanya agak sedikit rumit, tapi sebenarnya enggak kok. Komo udah desain trigger-trigger tadi untuk aktifin chatbot kalau ada action tertentu yang dilakukan oleh leads. Misalnya, pas mereka mensubmit formulir, mengirimkan kamu email, atau ketika mereka menghubungimu via telepon. Aku akan kasih contoh nih. Bayangin kamu pengen sales bot kamu ngirim daftar harga ke leads setelah mereka teleponan sama kamu. Untuk ngelakuin hal itu, pilih trigger when a call is received. Dan ketika ada yang telepon kamu, mereka akan secara otomatis dapetin pesan yang isinya berupa daftar harga. Dan sekarang kita akan bahas trigger conversational. Trigger ini akan aktif kalau ada action spesifik terjadi di chat kamu, misalnya ketika percakapan dimulai. Kita anggap di sini kamu udah bikin duty hours buat nentuin jam aktif dan bisa respons leads atau klien yang mengirimkan chat ke kamu. Di kasus ini, kamu bisa pilih when a lead chats for the first time that day in any channel. Kalau kamu mau, kamu juga bisa nih atur trigger ini untuk satu channel aja, misalnya WhatsApp. Di kolom selanjutnya ada yang namanya for all leads with. Di sini kamu bisa menambahkan condition apa aja yang akan mengaktifkan sales bot ke beberapa kelompok leads. Trigger ini juga bisa kamu bikin spesifik cuma buat tahapan tertentu di pipeline kamu, dengan budget tertentu, dan dengan tag yang kamu mau. Nah, trigger ini cocok buat dipakai kalau kamu mau bikin bot campaign untuk klien VIP kamu yang membayar misalnya 1-10 juta buat layanan atau produk kamu. Kamu cukup klik sale dan masukkan rentang harga yang kamu mau. Kolom berikutnya adalah active hours. Di sini kamu bisa atur sales bot buat merespons di waktu yang kamu mau. Kalau kamu mau sales bot mengambil alih tugasmu, misalnya pas kamu lagi makan siang, bisa banget kok. Sales bot nanti akan ambil alih semua pesan yang masuk pas kamu lagi nggak ada di tempat. Kamu bisa meninggalkan pesanmu tetap belum terbaca. Dan kalau kamu udah beres custom trigger kamu, jangan lupa ya klik done untuk save semua perubahan yang kamu buat.
Oh ya, satu lagi. Kamu bisa kok edit trigger yang lagi aktif, atau kamu juga bisa menghapusnya kalau kamu mau. Nah, gitu ya untuk video hari ini. Sekarang kamu udah tahu nih gimana sih cara memilih dan juga mengatur salesbot di Komo. Jangan ragu untuk eksperimen berbagai macam trigger untuk salesbot kamu. Dan jangan lupa nih ceritakan pengalaman kamu pada kolom komentar. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, tolong nih please ya kasih like dan juga jangan lupa untuk subscribe channel kami. Dan tentunya bisa lihat nih tutorial-tutorial selanjutnya. Sampai jumpa dan see you!